kita dan datang menyembah Tuhan. Yeay. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Mari yang diberkati Tuhan katakan, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Mari kita datang di hadirat Tuhan, kita menyembah Dia. Haleluya. Tiada yang dapat pisahkan ku dari terangnya kasih-Mu. Kau hadirkan ketenangan yang tak bisa dunia berikan.
Kini kau pegang hidupku dan kau hapus kesalahanku. Berharganya pengorbanan yang memberikan keselamatan. Kau hadir di setiap langkahku, ku aman di dalam hadiratmu. Kau buktikan engkau setia. Kan ku angkat tinggi tanganku, tandaku berserah kepadamu. Selamanya engkau setia. Tiada yang dapat pisahkan ku dari terangnya kasih-Mu. Kau hadirkan ketenangan yang tak bisa dunia berikan. Kini kau pegang hidupku dan kau hapus kesalahanku. Berharganya pengorbanan yang memberikan Kau hadir Tuhan, Kau hadir di setiap langkahku. Ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan engkau setia. Dan ku angkat tinggi tanganku, tandaku berserah kepadamu. Selamanya engkau setia. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Oh, Kau hadir di setiap langkahku. Ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan engkau setia. Ku angkat tinggi, kan ku angkat tinggi tanganku, tandaku berserah kepadamu. Selamanya engkau setia. Kami tinggikan Kau Tuhan, ku tinggikan
Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Kami tinggikan, kami agungkan selamanya. Selamanya. Ya Tuhan, hanya bagi-Mu bagi-Mu anak domba. Bagi Dia yang bertata dan anak domba, bagi Dia yang bertata dan anak domba, bagi Dia yang bertahta, yang bertata dan anak domba, bagi Dia yang bertata dan anak, segala puji, segala puji dan hormat dan glory dan kuasa selamat. Segala puji, segala puji dan hormat dan glory dan kuasa selamat. Sekali lagi katakan, segala puji, segala puji dan hormat dan glory dan kuasa selamanya. Segala puji dan hormat dan glory dan kuasa selamanya. Aku percaya firman-Mu berkuasa. Aku percaya firman-Mu dapat mengubah seluruh hidupku. Aku percaya firman ini adalah Tuhan sendiri. Aku siap untuk menerimanya dan melakukannya dalam nama Yesus. Katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saudara, bagaimana kabar saudara di minggu yang ke-13 hari ini? Kita sudah tidak ketemu selama 13 minggu.
Dan hari ini saya akan menyampaikan bagian yang keenam dari krisis. Saudara, kebenaran-kebenaran seperti ini akan cepat meresap kalau di tengah krisis diajarkan tentang krisis. Saya belum pernah khotbah tentang krisis, itu sebabnya agak panjang serial ini dan saya berdoa supaya akan menolong saudara dan memberkati saudara. Pak, bagian yang keenam Bapak akan berbicara apa? Bagian yang keenam saya akan berbicara tentang finding my work atau finding my destiny. Nah, nanti saya akan jelaskan. Pak, saya ingin tahu kenapa Bapak berbicara ini. Saudara, sebelum saya memulai, saya akan memulai dengan understanding crisis, mengulang sedikit. Apa sih Pak krisis itu? Krisis adalah satu kejadian yang tidak seorang pun bisa kontrol, termasuk saudara dan saya. Karena kejadian tidak bisa kita kontrol, saudara dan saya hanya bisa mengontrol pikiran dan perspektif kita tentang krisis. Jadi saudara, cara pandang saudara, saya berdoa sambil saya mempersiapkan ini, saya berdoa supaya saudara bisa percaya seperti saya percaya. Sehingga kebenaran yang terjadi dalam hidup saya terjadi juga dalam hidup saudara. Efesus pasal 2 ayat yang ke-10, mari kita membaca bersama. Kitab Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-10, mari kita membaca bersama-sama dengan suara keras. Karena, udah ketemu semua ya, 1, 2, 3. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik tadi, finding my work. Untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya, Ia mau supaya kita hidup di dalam rencana yang disiapkan Tuhan, di dalamnya. Jadi Alkitab jelas menulis, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Pekerjaan baik ini yang saya sebut sebagai work. Dalam Kejadian pasal 2 ayat yang ke-15, di sana dikatakan ketika manusia ditaruh di Taman Eden, maka Tuhan memerintahkan supaya mereka bekerja. Kata bekerja dipakai kata work, bukan dipakai kata job. Oke? Jadi kalau begitu Pak, Efesus 2 ayat yang ke-10. Kadang-kadang saudara dan saya di tengah krisis seperti ini, Tuhan justru menggunakan krisis untuk saudara bisa menemukan work atau destiny atau pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Dan Tuhan ingin supaya Anda hidup di dalam rencananya. Nah, di tengah krisis kadang-kadang Tuhan menolong saudara menemukan apa yang paling esensi yang seharusnya saudara dan saya kerjakan. Kalau kemarin saudara dan saya terlalu sibuk, saudara tidak bisa memahami dan mengerti apa yang menjadi keinginan hati Tuhan. Tetapi saya berdoa lewat kebenaran ini, saudara bisa menemukan apa sih sebenarnya pekerjaan baik, work, a destiny yang Tuhan siapkan kepada saudara dan saya sebelum dunia ini dijadikan. Pak, apa sih bedanya antara job dan work? Dalam bahasa Indonesianya semua pekerjaan. Tetapi saya ingin membedakan supaya saudara bisa mengerti lebih jelas apa sih yang dimaksudkan oleh Alkitab. Job atau karir atau karier, kalau bahasa Indonesia karir adalah pekerjaan di mana Anda di-training, dilatih untuk melakukan. Itu sebabnya saudara yang sekolah sesuai dengan skill saudara di-train untuk bisa lakukan. Sedangkan work adalah apa yang seharusnya saudara dan saya lakukan sewaktu kita belum ada di muka bumi, telah didesain dan Dia ingin supaya Anda dan saya kerjakan ketika saudara lahir di muka bumi. Wow. Jadi sangat beda sekali antara job dan work. Ada seorang hamba Tuhan namanya Myles Munroe, dia mendefinisikan lebih detail mengenai apa itu perbedaan antara job dan work. Statement dia saya ambil. Dia berkata, your job is your career. Your work is your life assignment. Jadi job atau karir itu adalah pekerjaan saudara yang saudara dilatih
But work is your life assignment. Jadi tugas dari Tuhan selama saudara hidup itu namanya work. Miles Monroe juga dia berkata, your job is your skill. Your work is your gift. Jadi kalau karir atau pekerjaan yang saudara sedang kerjakan hari ini adalah skill saudara. Tapi work atau destiny is your gift. Karunia dari Tuhan untuk saudara. Miles Monroe juga dia berkata, you can retire from your job, but you cannot retire from your work. Saudara bisa saja pensiun dari jabatan saudara, tetapi saudara tidak bisa pensiun dari work, destiny yang harus saudara saya kerjakan. Kenapa Pak? Sebab pekerjaan atau work yang harus saudara saya kerjakan atau destiny yang harus kita kerjakan, itu sampai kita finish, sampai kita selesai. Kapan selesainya? Waktu saudara dan saya dipanggil oleh Tuhan. Lalu Miles Monroe menjelaskan lagi, your job prepare you for your work. Artinya kadang-kadang ada orang yang bekerja dipersiapkan untuk masuk di dalam work yang sebenarnya, yang sesungguhnya. Saya beri contoh, misalnya Musa. Musa selama 40 tahun dia punya job di tanah Mesir. Kenapa dia bisa menjadi manajer, dia menjadi putra mahkota, bagaimana memimpin sebuah orang yang besar dalam jumlah yang banyak. That is a preparation. Itu adalah persiapan untuk dia masuk dalam panggilan dia yang sesungguhnya. Apa panggilan dia sesungguhnya? 40 tahun persiapan di tanah Mesir, dan 40 tahun dia persiapan bersama dengan umat Israel di padang gurun. Itulah persiapan dia. Lalu kemudian dia bekerja membawa umat Israel keluar dari tanah Mesir, masuk di tanah perjanjian. Itu tugas utama atau work yang harus dia kerjakan. Pak, apakah Yesus juga ada job dan work sebelumnya? Sebelum dia memiliki bekerja dalam panggilan. Iya, selama 30 tahun Yesus bekerja sebagai tukang kayu. Lalu kemudian setelah sampai pada panggilan utama, dia keluar dan memenuhi panggilannya sepenuhnya menjadi sang juru selamat bagi manusia. Bagaimana dengan Bapak? Saya juga sama, saya 13 tahun saya dipersiapkan, saya melayani ketika saya mulai mahasiswa. Selama 4 tahun saya melayani Tuhan dan kemudian bekerja sambil melayani Tuhan. Saya pikir itu sudah pekerjaan saya, work saya, tapi ternyata Tuhan bilang, no, I still have another job, another work, another destiny that you have fulfill, yang harus kamu kerjakan. Jadi Tuhan mau supaya saya mulai mengerjakan dan shifting 13 tahun dari pekerjaan yang saya pikir tidak mungkin saya keluar. Tapi tidak semua orang, perhatikan ya, tidak semua orang seperti yang dialami oleh saya atau Musa. Kadang-kadang persiapan saudara ada di dalam pekerjaan yang saudara geluti, ada. Kalau itu memang itu work saudara. Nanti saudara akan bisa mengerti. Nah, sekarang saya mau memberitahu kepada saudara. Kadang-kadang Tuhan bisa memindahkan seseorang dari karir, job, atau position dia hari ini, masuk dalam destiny atau work yang Allah persiapkan sebelumnya. Ada 3 cara Tuhan untuk menolong saudara, supaya saudara bisa mulai transisi perpindahan dari pekerjaan atau karir, masuk kepada destiny yang Tuhan mau. Yang pertama, ada orang yang karena dia tidak puas di dalam pekerjaannya, dia merasa dia tidak maksimal, maka lalu kemudian dia mencari-cari, setelah dia mencari-cari dia ketemu. Dan itulah dia masuk dalam panggilan yang sebenarnya apa yang harus dia kerjakan. Jadi sebelum saudara lahir di muka bumi, Tuhan sudah persiapkan sesuatu pekerjaan yang dahsyat. Dan saudara mesti belajar menemukannya. Yang kedua, kadang-kadang ada orang yang di tengah situasi seperti ini tiba-tiba PHK. Jangan anggap ada orang yang di PHK lalu kemudian runtuh dunia ini. No. Ingat saudara, anak-anak Tuhan, dan hidup saudara ada di dalam tangan Tuhan.
Jadi di tengah saudara PHK sekalipun, Allah turut bekerja. Kadang-kadang ada orang yang di PHK, lalu kemudian dia ngelamar, dia nggak dapat kerjaan, lalu kemudian dia mulai datang kepada Tuhan, dan kemudian Tuhan shifting dia di tengah PHK, lalu kemudian dia masuk dalam bisnis yang baru, yang tanpa dia sadari dia masuk di dalam destiny yang Tuhan siapkan, atau masuk dalam work yang Tuhan siapkan. Jadi yang pertama, orang bisa pindah dari karir masuk pada destiny-nya, dari karir atau job masuk dalam work. Yang pertama bisa karena dia gagal dalam pekerjaannya atau dia tidak puas. Yang kedua, Tuhan sengaja PHK dia di tengah krisis seperti ini. Itu sebabnya ini saya masukkan dalam typical crisis. Di tengah-tengah krisis banyak orang yang di shifting Tuhan, dan saudara tidak usah takut karena itu ada dalam rencananya. Tapi ada orang yang ketiga, orang yang bisa pindah karena keinginannya. Dia tahu kehendak Tuhan, lalu kemudian dia mengikuti panggilannya. Itu adalah saya. Saya tidak perlu di PHK, saya bersedia. Tapi kalau saya tidak bersedia, bisa juga saya dipecat, baru pindah. Jadi macam-macam. Saya lihat bagaimana dulu Pak Niko dipanggil dari bisnis tembakau, lalu kemudian dia dipanggil Tuhan, dia belum siap, lalu dia tetap bekerja, ya dibereskan Tuhan. Dengan kata lain, gimana cara membereskannya? Bangkrut. Kadang-kadang bangkrut buat orang dunia itu adalah finish, kegagalan akhir. No, buat Tuhan adalah shifting, perpindahan dari kebangkrutan. Ternyata Pak Niko dipanggil Tuhan dalam destiny, dalam work yang dia harus lakukan. Saya tidak tahu apakah saudara termasuk yang bagian pertama atau kedua atau ketiga. I don't know. Tetapi saya mempersiapkan ini buat saudara. Sebab saya mengalaminya. Memang kalau dipindah gak ada yang enak. Perubahan tidak ada yang enak dalam hidup kita. Tetapi kalau saudara mau, wow. Saudara akan menemui hal-hal yang dahsyat dalam hidup saudara. Jadi kalau begitu, di tengah-tengah goncangan ini kadang-kadang ada sebagian orang-orang yang kemudian di shifting Tuhan masuk dalam destiny yang Tuhan inginkan, masuk di dalam work yang Tuhan siapkan. Justru ini statement saya, your future is in your work, but not in your job. Your future, masa depan saudara itu ada bukan di dalam pekerjaan saudara yang job, tapi ada dalam pekerjaan saudara yang work atau destiny hidup saudara yang telah disiapkan oleh Allah sebelumnya. Jadi kalau begitu Pak, saya pengen tahu apa itu destiny. Saya definisikan ya. Destiny adalah jalan hidup yang telah didesain oleh Tuhan sebelum saudara ada. Untuk saudara ada di muka bumi menghadirkan kerajaan Allah. Anda ikut ambil bagian untuk menyelesaikan rencana Tuhan membangun kerajaan Allah di muka bumi. Dan kalau saudara bersedia berjalan dalam rencananya, maka saudara akan mengalami 3 hal. Pertama, saudara akan mengalami pemeliharaan. Saudara akan dipelihara. 2, saudara akan mengalami penyediaan secara ilahi. Artinya saudara, apa saja demi rencana Tuhan terjadi dalam hidupmu, semuanya tersedia secara supranatural. Dan yang ketiga, apa yang terjadi kalau saudara masuk dalam destiny, yang ketiga adalah saudara mengalami perlindungan, penjagaan secara ilahi. Jadi singkatnya begini, apa itu destiny? Destiny ada jalan hidup yang didesain Tuhan dalam hidup kita. Untuk saudara dan saya ambil bagian dalam membangun kerajaan Allah di muka bumi. Dan kalau saudara bersedia pindah dari job to the work, from career to the destiny, maka Tuhan bilang kamu akan mengalami 3 hal. Pertama, akan mengalami penyediaan secara ilahi. 2, kamu akan mengalami pemeliharaan secara ilahi. 3, kamu akan mengalami perlindungan secara ilahi. Jadi, kalau saya mau bikin statement, kalau saudara tadinya berjalan ke kanan dan Tuhan tiba-tiba Tuhan berkata, "Nah, shifting, it is not your work, it is not your destiny. That is only preparation." Ini hanya persiapan saja. And then you start to shift, mulai berpindah kepada apa yang menjadi rencana Tuhan. Dengarkan ini, hidup saudara dijamin Tuhan
sukses. Kalau gitu apa itu sukses? Sukses tidak ada hubungannya dengan jumlah rumah yang saudara miliki. Sukses tidak ada hubungannya dengan berapa mobil yang saudara miliki. Sukses tidak dihitung berapa kekayaan yang saudara miliki. No, not at all. Bukan karena itu. Sukses adalah Anda tahu itu rencana Tuhan, that is my destiny. Anda ngerti itu tujuan Tuhan dan saudara sedang menggenapi rencana Tuhan. Saudara sukses. Dan kalau saudara dengarkan ini, kalau saudara perhatikan ya, saudara menggenapi bukan dari tujuan saudara adalah menggenapi rencana Tuhan. Dan menurut Matius pasal yang ke-6 ayat 33 berkata, kalau saudara sedang berjalan mendahulukan rencana Tuhan, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka perhatikan, semuanya, katakan bersama saya, semuanya akan ditambahkan. Kalau Anda perhatikan Matius pasal 6 ayat 33, yang ditambahkan itu Yesus sedang berbicara apa? Makan, pangan, sandang, papan, semuanya. Jadi kalau ada orang yang berjalan dalam rencana Allah, dan saudara dibilang Tuhan kamu sedang sukses, maka ada bonus yang mengiring saudara. Dan saya berdoa dengarkan. Itu sebabnya sukses saudara bukan ada di dalam job and career saudara, tapi sukses Anda ada di dalam work or destiny yang di-prepare oleh Tuhan sebelumnya. Saya berdoa supaya saudara tidak ada yang alergi dengan kata sukses. Sebab sukses kalau Anda tidak mau menggunakan kata itu akan dipakai oleh orang dunia yang pengertiannya justru akan berbeda dengan apa yang seharusnya terjadi dalam hidup saudara. Nah, saya ingin memberikan understanding kepada saudara supaya saudara mengerti apa yang Tuhan mau. Sebelum sebuah produk itu dibuat, sebelum sebuah produk, saudara dan saya ciptaan Tuhan. Saya mau buat analoginya. Sebelum produk itu dibuat, misalnya kalau Samsung dia membuat HP, atau Toyota dia membuat mobil Innova, Avanza. Maka perhatikan ada 5 hal yang mereka perhatikan sebelum dia membuat produk. Oke, nomor 1. Maka nomor 1 yang harus mereka pikirkan bersama dalam sebuah tim, dalam sebuah pabrik, mereka harus menetapkan tujuan. Untuk apa nih? Jelas Samsung membuat HP akan berbeda dengan fungsi Toyota membuat mobil, akan beda fungsinya. Tujuannya beda. Yang ini menjadi alat komunikasi, yang ini menjadi alat transportasi. Desain. Oke. Setelah ditetapkan tujuannya, yang pertama ditetapkan tujuannya. 2, maka ditetapkan terlebih dahulu dibuat desain atau saya sebut blueprint dari awal, bagaimana bentuknya dan bagaimana sistem kerjanya, bagaimana caranya dan bagaimana nanti manualnya, bagaimana cara bekerjanya, semua didesain dari awal sampai akhir. Oke? Yang kedua. Jadi sebelum dibuat itu semuanya blueprint sudah jadi, saudara. Sudah jadi. Lalu yang ketiga, baru setelah jadi diproduksi. Wow. Sekarang lihat saya. Jadi Pak, kalau begitu, apakah kita juga sudah dibuat oleh Tuhan, sudah jadi, sudah komplit, masa depan kita sudah tersedia? Saya jawab, ya. Sama seperti produk Toyota. Yang pertama tadi dia tetapkan tujuannya. 2, dia terlebih dahulu desain dari awal sampai akhir dan sudah selesai desain itu. Sebelum seorang membangun sebuah gedung, maka gedung itu sudah jadi dalam blueprintnya, sudah jadi semua sistem apa yang akan dibuat dan semua sudah didesain. It has been finished. Dan yang keempat, setelah itu baru diproduksi. Setelah diproduksi, orang yang akan menerima, dia terima namanya manual. Bagaimana cara menggunakan produk itu? Manual. Oke? Lalu yang keempat, yang kelima, maka kemudian pabrik memberikan garansi. Sekarang saya balik kepada saudara. Pak, apakah hidup saya sudah ditetapkan tujuannya? Oh ya, saudara sudah ditetapkan tujuannya. Efesus pasal 2 ayat 10. Apakah
Rencana Tuhan dalam hidup saya sudah diplan. Oh sudah, Yeremia pasal 29 ayat yang ke-10 dan 11. Allah punya rancangan-rancangan, dia punya rancangan, yakni rancangan damai sejahtera. Bukan rancangan kecelakaan, rancangan sukses demi masa depan saudara, bukan rancangan kegagalan, bukan rancangan kecelakaan yang memberikan hari depan kepada saudara, hari depan yang bahagia. Yang ketiga, mungkin saudara bertanya, Pak, apakah saya dibentuk dan ketika saya lahir di dunia, masa depan saya sudah ditetapkan? Iya, dan pasti sukses. Saudara bayangkan pabrik Toyota saja dia berani memberi garansi kepada orang di seluruh dunia. Dia berkata, ini Toyota, milik pabrik Toyota dari Jepang, produksi ini pasti sukses. Saudara, kalau pabrik saja dia bisa yakin, Tuhan kita jauh lebih dahsyat. Saudara jauh harus lebih percaya kepada Sang Pencipta daripada perkataan manusia di muka bumi ini. Saya mau tunjukkan saudara. Mari buka Filipi pasal pertama, mungkin di tempat itu tidak ada, tapi saudara baca. Filipi pasal pertama supaya saudara percaya, ayat yang ke-6. Saya ingin supaya saudara percaya apa yang firman Tuhan katakan. Mari baca bersama-sama. 1, 2, 3. Akan hal itu, aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu, perhatikan, akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi dengan kata lain Tuhan yang memulai, Dia akan meneruskannya bahkan sampai akhir. Saya mau beritahu, dengarkan ini, di tengah-tengah krisis, jangan putus asa sebab masa depanmu sudah gilang gemilang. Temukan apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidupmu. Berjalan, kalau memang harus shifting. Dan ketika Anda shifting tiba-tiba terjadi dan setelah masuk dalam rencananya. Dan dijamin Tuhan sukses. Katakan bersama saya. Sukses. Waktu saudara berkata sukses, Bapamu di sorga, Dia akan tersenyum lebar. Dan saya mau beritahu kalau saudara berjalan dalam rencananya, semuanya, katakan bersama saya, kurang keras, semuanya akan ditambahkan, termasuk fulus, vitamin D, duit, dolar, semua akan ditambahkan. Jangan takut. Coba senggol kanan kiri, jangan pegang ya, senggol aja. Jangan takut gitu. Tuh ya, suami istri kan bisa senggol ya. Jangan takut. Ada masa depan yang gilang gemilang gitu. Wow. Sekarang perhatikan. Kalau pabrik Toyota berani garansi 5 tahun, dan kemudian kalau seandainya ada sesuatu yang gagal, kemudian dia rela servis dan gratis. Kalau gagal lagi diambil diganti produk yang baru. Wih, coba bayangkan. Itu demi garansi, perhatikan ya, kesuksesan mobil itu diberikan garansi sedemikian rupa, itu untuk reputasi sang Toyota. Jadi saudara kalau berhasil itu garansi Bapamu di sorga, dan keberhasilan kesuksesan hidup saudara, mengerjakan apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidup saudara, itu adalah reputasinya Tuhan. Mari katakan bersama saya, keberhasilan saya, kesuksesan saya adalah reputasi Tuhan. Yang mengerti katakan. Saudara, saya berdoa supaya saudara mengerti kalau pabrik Toyota melakukan itu, apalagi Tuhan. Saudara, kemarin HP saya bilang, wah rusak nih HP saya saudara. Fotonya hitam, lalu kemudian tiba-tiba nggak ada orang telepon, nggak ada suaranya. Waduh, saya jadi gemeter karena saya menggunakan HP untuk melayani dari rumah. HP semuanya menjadi peralatan office di rumah. Lalu saya gemeter dan saya panggil tukang datang ke rumah, saya belilah HP baru karena saya takut ini rontok. Lalu kemudian ketika dia datang, saya bilang, Pak bisa servis? Enggak ada tukang servisnya, tapi kalau saya bisa saya perbaiki. Lihat, dia langsung, oh Pak ini karena ini bagian depannya dikletek sama dia itu, apa tuh, covernya dikletek.
Wih Pak bagus langsung. Oh terus suaranya gimana? Diperiksa kok nggak ada suaranya? Ternyata saya salah pencet saudara. Ada yang tak tulis no disturb, saya pencet nggak ada suara sama sekali. Tapi saya nggak sadar. Karena dia orang Samsung dia ngerti. Saya mau beritahu. Kalau ada yang rusak dalam onderdil hidup saudara, Tuhan pasti bisa betulin. Ada yang saudara nggak punya anak, Tuhan bisa betulin onderdilnya. Saudara ada yang sakit COVID, Tuhan bisa betulin. Supaya imun saudara naik, saya berdoa supaya hari ini kesembuhan terjadi dalam hidup saudara. Dan mujizat demi mujizat bisa terjadi dalam hidup saudara. Karena Tuhan sanggup membetulkan hidup kita. Yang percaya katakan. Oleh karena itu saudara, garansinya, perhatikan, sama seperti kayak Toyota. Dia garansi mau hujan, mau panas, Toyota akan tetap jalan. Hebat ya. Mau resesi, mau tidak, Toyota nggak bisa gini. Ini ada COVID, mobilnya nggak bisa jalan. Nggak bisa, tetap jalan. Saya mau beritahu, selama saudara hidup berjalan pada manualnya, sepada manual yang ditentukan, maka saudara dijamin Tuhan berhasil. Oleh karena itu, saudara dan saya harus hidup dengan manual yang ada. Pak, manual kalau saya apa? Manualnya kalau Toyota ada bukunya. Saudara juga punya manual dari sorga. Namanya apa? Alkitab. Baca firman Tuhan. Kalau Anda mau berhasil, saudara ikuti manual. Bahkan saya mau beritahu, kadang-kadang saudara tidak perlu lagi ngotot-ngotot. Kalau saudara punya mobil dan kemudian bensinnya habis lalu mogok, saudara lihat baca manualnya, oh harus diisi bensin. Begitu Anda isi bensin, automatically jalan lagi. Bukan karena saudara hebat, bukan karena mobil hebat, bukan. Karena memang udah didesain oleh Sang Penciptanya. Saya mau beritahu pada saudara. Ada banyak orang yang hidupnya sering mogok. Saya tidak tahu mogoknya karena apa. Mungkin uangnya mogok, mungkin keluarganya mogok, mungkin pelayanannya mogok, gak bisa jalan maksudnya. Mungkin ada orang yang keluarganya itu gak mau ketemu lagi. Kenapa mogok? Itu pasti ada manual yang dilanggar. Coba anak-anak muda perhatikan hari ini. Dulu saya tidak terlalu tahu kenapa saya perlu menjaga kekudusan. Tapi sekarang saya perlu dan saya perlu kasih tahu saudara. Kenapa dahulu kok saya menjaga kekudusan sedemikian rupa? Karena Tuhan ternyata punya rencana jauh dari dalam hidup saya. Kalau saudara, perhatikan ya. Misalnya contoh. Sekalipun saudara senang aqua, minum aqua. Di manual mobil udah ditulis isinya bukan aqua, bensin. Saya tanya saudara, sekalipun Anda senang aqua, kemudian mobil Anda saudara isi dengan bensin, saya tanya isi dengan air, aqua, jalan apa tidak saudara? Gak jalan. Jadi dengan kata lain perhatikan ini, pelanggaran terhadap manual yang datang dari sorga mengakibatkan kegagalan. Itu sebabnya banyak anak muda yang melanggar, minum alkohol, narkoba, free sex. Dengarkan, hari ini Anda senang, tapi Anda tanpa disadari itu merusak masa depan saudara. Anda free sex hari ini enak, tapi saya mau beritahu manualmu kau rusak sendiri. Rancangan Tuhan dalam hidupmu kau hancurkan sendiri. Saya mau beritahu, selama saudara ikut manual, sekalipun di tengah resesi, manualmu tetap bisa berjalan. Dan Tuhan berjanji untuk saudara bisa jalan selaras dengan keinginan Tuhan. Ada orang sudah menikah selingkuh. Saya mau beritahu waktu Anda selingkuh, apa sebenarnya yang terjadi? Waktu saudara selingkuh sebenarnya saudara sedang melanggar manual. Waktu Anda melanggar manual pasti mogok. Kalau enggak keluargamu yang mogok, ya istrimu, ya anakmu, ya seluruh hidupmu jadi kacau semua. Nah sekarang, oleh karena itu saya berdoa. Saya berdoa supaya saudara mempercayai Anda bisa berjalan dalam rencana Tuhan. Pak, work dan destiny. Itu sebagai apa Pak? Pekerjaan yang baik atau work atau destiny itu adalah benih yang akan bertumbuh. Perhatikan. Benih itu akan bertumbuh. Pak, benih itu isinya apa sih? Kalau seandainya saya punya, perhatikan ini ya. Kalau saya punya biji
mangga ini udah dikeringin. Saudara, tidak kelihatan ada daun, oke? Tidak kelihatan ada pohon. Tetapi di dalamnya ada benih. Katakan bersama saya, benih. Benih apa, Pak? Benih ini adalah benih pohon mangga yang akan tumbuh pada pohonnya, dan kemudian ada rantingnya, lalu ada dahannya, lalu kemudian ada bunganya, dan sebentar lagi akan ada buahnya. Dan buahnya itu akan menghasilkan biji yang lebih banyak, dan satu hari dari benih mangga ini akan berhasil menjadi hutan pohon mangga. Sekalipun Anda tidak lihat, tapi itulah kenyataannya. Dalam seekor ikan, maka Tuhan menaruh benih. Benihnya dia apa? Kemampuan, potensi untuk dia bisa berenang. Dan memang itu natural akan terjadi. Kalau burung, dia punya kemampuan untuk bisa terbang. Anda enggak punya. Nah sekarang, bagaimana dengan manusia? Manusia juga punya benih. Saudara, di dalam dirimu benih ini adalah karunia dan talenta dan passion yang Tuhan taruh dalam hidup saudara, dan itulah yang akan membuat saudara berhasil. Sekarang pertanyaan, ada orang berkata, saya nanti masa depan saya akan berhasil. Dengarkan ini, masa depan saudara bukan ada pada waktu nanti yang akan datang. Masa depan saudara terletak di dalam dirimu, yaitu benih. Saudara perhatikan, di dalam benih mangga inilah terdapat satu masa depan, dia akan menjadi pohon mangga atau menjadi hutan mangga, tergantung dia. Apakah dia mengikuti manual ditaruh di dalam tanah, atau dipendem, atau ditanam, atau dia terjatuh di atas mimbar, dan sampai 1000 tahun dia juga tidak akan menjadi sesuatu apa-apa. Jadi masa depan seseorang tergantung apakah, bukan tergantung waktu yang akan datang, tergantung di dalam dirimu. Ini statement saya, your success is not in your future, but trapped inside of you. Jadi dengan kata lain, masa depan saudara, kesuksesan saudara tidak tergantung pada waktu nanti, tapi di dalam dirimu sendiri kesuksesan itu ditaruh oleh Tuhan. Mari katakan bersama saya, kesuksesan saya ditaruh Tuhan, bukan nanti, tapi sekarang di dalam hidup saya. Yang mengerti katakan. Sekarang saya ingin menyampaikan dengan cepat di waktu bagian yang terakhir. Sama seperti benih yang tidak kelihatan, orang tidak nampak, enggak apa-apa, orang enggak percaya saudara juga enggak apa-apa. Tetapi kalau saudara mempercayai, semua akan terjadi. Saudara, sekalipun orang berkata, enggak percaya, lu mana bisa bisa jadi pohon mangga, lu enggak percaya, gua enggak percaya. Selama dia percaya, semua terjadi. Orang lain enggak percaya saudara potensimu atau benih yang ada dalam dirimu itu luar biasa, enggak percaya enggak apa-apa. Ini yang Tuhan katakan. Yang pertama, kebenaran tentang benih. Setiap orang itu memiliki benih unggul atau seed of greatness. Dari mana Bapak bisa tahu? Kejadian pasal 1 ayat 31. Waktu Tuhan menjadikan terang, dia berkata baik. Waktu dia menjadikan tumbuhan, Tuhan berkata baik. Tapi waktu dia menciptakan manusia, dia berkata gini, sungguh amat baik. Mari bilang sama saya, dalam hidup saya ada benih, gak main-main. Tapi benih unggul. Jadi saudara semua bisa jadi gede, bisa jadi besar, tergantung keyakinan saudara. Saya berdoa supaya Anda bisa pegang dan Anda bisa mempercayai. It is depend on you. Orang lain tidak percaya, gak apa-apa. Yang lain tidak percaya saudara, no problem. As long as you love you. Selama kamu mengasihi dirimu dan kau percaya dengan firman Tuhan tentang hidupmu, semuanya akan terjadi begitulah. Waktu Tuhan menciptakan manusia, dia taruh benih yang unggul. Dia bilang gini, gua ciptakan kamu sungguh amat baik. Wow, berarti hidup saudara amat, sungguh amat
baik. Masa depannya sungguh amat baik. Bisnisnya sungguh amat baik. Duitnya tuh, kalau duitnya langsung keras sekali, saudara. Karena semua orang butuh duit nih sekarang. Dengarkan ya, sekalipun Anda punya benih unggul, ingat saudara harus ikutin manualnya. Tuhan berkata harus masukkan di dalam tanah. Oke? Kalau Anda taruh di sini, ya nggak jadi. Jadi sekalipun ada punya benih unggul, saudara harus ikuti manual. Itu sebabnya saya mengajar saudara berulang-ulang baca firman Tuhan. Tuh Anda ngerti kebenaran firman Tuhan. Yang kedua, benih Anda adalah tujuan, purpose, gairah, passion. Kalau mau saya tambahi, potential, potensi, dan Tuhan taruh dalam hidup saudara. Jadi waktu dia memberikan kepadamu tujuan, dia berikan kepadamu karunia, dia berikan kepadamu talenta, atau potensi semua itu untuk mengerjakannya supaya benih unggul, a greatness, kebesaran Tuhan dalam hidupmu bisa dimanifestasikan. Saudara, saya pengen memberitahu bahwa kalau orang yang berjalan dalam rencana Tuhan, saudara sadar apa tidak sadar, orang itu akan bergairah mengerjakannya. Itu sebabnya ada orang yang bertanya kepada saya, Pak, kenapa Bapak setiap hari begitu bergairah? Karena saya sedang mengerjakan rencana Tuhan. Saya kalau tidur kadang-kadang, Pak, kapan ya pagi ya? Kalau bisa kerja terus, kenapa? So passionate. Kalau saudara sedang berjalan dalam rencana Tuhan, waduh saudara, hidupmu itu begitu bergairah. Tapi kalau saudara tidak sedang dalam rencana Tuhan, hidupmu tidak akan pernah bergairah. Saya beri contoh ya. Kalau saudara, kemarin saya olahraga, setiap hari saya olahraga, dan saya berjalan 1 jam. Ketika saya berjalan, biasanya saya tidak memperhatikan tetangga-tetangga sekitar saya. Kali ini saya perhatikan karena setiap hari. Saya lihat di situ ada burung yang ada di dalam sangkar. Waktu saya lihat tiba-tiba Tuhan bicara sama saya. Itu burung, dia punya potensi, dia punya karunia tidak kepakai. Kenapa? Dia trap di dalam sangkarnya. Orang Kristen juga banyak, seharusnya burung tuh terbang kemana-mana cari makan. Saudara, saya berdoa, itu sebabnya burung bergairah. Tapi kalau di dalam sangkar dia nggak bergairah, dia berubah dari asli dan rencananya Tuhan. Saya berdoa jangan sampai ada ya saudara jemaat yang ada di dalam sangkar. Jangan. Tidak harus ada di dalam penjara, tetapi orang bisa di-trap. Di mana Pak? Cara saudara berpikir. Itu adalah kurungan kita. Ada seorang hamba Tuhan namanya John Dilemo. Dia berkata, you are a seed of greatness. Sama seperti apa yang saya sebut. You are a seed of greatness that God has planted in this world. Kamu ini semua, saya mau bernubuat dari atas mimbar ini, saudara semua adalah bibit unggul. Yang tidak bibit unggul udah mati sebelumnya. Itu sebabnya Anda hidup di tengah krisis karena Anda bibitnya unggul. Zig Ziglar, dia berkata begini. Man was designed for accomplishment, engineered for success, and endowed with the seed of greatness. Manusia itu telah didesain untuk sukses memang. Dan saya percaya itu. And dia katakan, dan kamu benih itu diberkati dengan benih yang unggul atau benih yang menjadi besar, membuat saudara bisa menjadi besar. Saya ambil quote-nya dia karena dia menyampaikan apa yang menegaskan apa yang saya sampaikan. Berikutnya, benih itu di dalam benih Anda terdapat masa depan Anda. Di dalam benih mangga bisa mengeluarkan buah mangga, bahkan satu hari bisa jadi hutan mangga. Di dalam saudara tidak pernah sadari itu, nggak pernah sadari. Tapi nanti sampai saudara masuk dalam rencananya Tuhan, maka saudara akan dahsyat. Saudara, pada tahun 2003,
Saya sudah melayani Tuhan sepenuh waktu, tapi Tuhan bilang lagi, keluar kamu dan mulai bangun mezbah. Saya berkata, kenapa sih Tuhan udah enak-enak melayani, kenapa mesti keluar dan kenapa mesti bangun lagi yang baru? Saya mulai dari zero lagi tanggal 22 Februari 2004. Kalau saya tidak mau menepati apa yang jadi rencana Tuhan, ya WTC tidak pernah ada, saudara. Semua ministry tidak pernah ada. Saudara pun tidak akan pernah berada bersama-sama dengan saya di dalam wadah ini. Benih itu berikutnya, ini kebenaran tentang benih supaya saudara menghargai dirimu. Di dalam dirimu ada benih unggul yang tidak main-main, yakni benih dalam hidup saudara itu apa? Potensi. Ada karunia saudara, ada talenta yang Tuhan beri. Saudara ada passion yang membuat saudara bergairah bekerja di dalam. Semuanya itu it has been planted. Sudah ada di dalam diri saudara. Benih itu apa Pak? Itu adalah ide-ide kreatif yang tidak pernah bisa hilang sampai saudara mengerjakannya. Saya cerita. Banyak orang melihat saya mungkin banyak stres gitu ya. Kenapa? Karena banyak dibebani beban-beban yang berat oleh Tuhan. Satu hari saya sebagai manusia, saya juga berkata kepada Tuhan, Tuhan kenapa sih ada orang miskin kok bebani kita? Kenapa sih Tuhan kok banyak gereja juga, kenapa sih mesti ada orang jalanan, Tuhan juga kasih beban ke kita? Kenapa sih ada orang gila juga kasih beban lagi kepada kita? Kenapa sih ada orang sakit Tuhan bebani kita? Saya pernah ngomong begitu. Sebagai manusia. Tetapi sekarang saya tahu ternyata di setiap saudara memang ada benih unggul. Saudara yang ada di wadah ini, saudara benihmu unggul. Dan itu sebabnya kuat untuk menampung dan menghandle semua persoalan yang ditaruh Tuhan di kota ini. Saya tidak pernah berpikir kita mulai dari baksos, klinik, dan sekarang punya hospital. Orang lain berpikir Bapak ini bakalan trauma ini membangun rumah sakit. Oh sekarang saya enggak trauma, malah mau bikin lagi research hospital yang kedua nanti. Lebih gede lagi saudara. Bapak enggak trauma? Enggak. Kenapa? Ada bibit unggul. Saudara juga bibit unggul. Semua saudara tidak ada bibit mati. Bibitmu bibit unggul. Seed of greatness. Menjadi besar itu keinginan hati Tuhan. Sebab waktu saudara menjadi besar, saudara itu memproyeksikan kemuliaan Tuhan. Saudara memamerkan kehebatan dan kedahsyatannya Tuhan. Jangan pernah mencuri, mengambil sedikit pun kemuliaan Tuhan. Jangan pernah. Saudara, saya kasih contoh ya, benih itu ide kreatif. Satu hari Tuhan menyuruh saya untuk membangun House of Bread. Saya udah ceritain di doa fajar. Tapi saya pengen supaya saudara yang tidak datang doa fajar, cuman ada 800 lebih. Dan puluhan ribu, 15.000 yang mendengarkan ini, dan satu viewer mungkin ada 3 orang, mungkin 40.000 atau 45.000 orang dengerin. Satu hari ketika kita mulai membuat House of Bread, menanam sayur, semampu kita, saya undang orang yang sudah bekerja, sudah ahli, saya suruh bikin, ternyata di tempatnya berhasil, di HOB, waktu panas nggak bisa produksi, letoy semua sayurnya. Dia bilang, Pak di tempat saya bagus, kenapa di sini jelek ya? Waduh nggak tahu, kamu nggak ngerti Pak. Lalu saya undang orang yang ahli supaya mengerti. Saya undang orang yang ahli yang sekolahnya sama dan ahli di situ, sudah bekerja puluhan tahun di bagian hidroponik dan organik. Dan saya datangkan, ternyata saudara setelah sekian bulan saya tanya, kenapa bagaimana ini? Juga nggak ketemu saudara. Lalu kemudian ada seorang jemaat yang melihat gembalanya lagi berpikir bagaimana memberi makan kepada orang-orang miskin dan memberi makan lewat pekerjaan ini. Dia menyarankan gini, Pak, di Indonesia ini panas sama dengan Vietnam dan Myanmar. Kalau mau Bapak saya ambilkan teknologi dari Israel. Waktu ditawarkan saudara teknologinya, satu greenhouse itu kira-kira 2 miliaran. Waktu saya mendengar 2 miliar, saya bilang begini, Pak terima kasih ya.
Terima kasih, maaf. Kenapa Bapak nggak seneng ya? Seneng sih, cuma duitnya ya nggak seneng. 2 miliar. Kalau saya punya 9 greenhouse berarti kita harus mengeluarkan 18 miliar. Udah berapa banyak ribu orang bisa kita kasih makan. Saya batalkan. Dan saya duduk di kaki Tuhan. Ketika saya duduk di kaki Tuhan, di tengah-tengah doa tiba-tiba saya sedang berdoa untuk House of Bread bagaimana supaya bisa breakthrough. Mau hujan, mau panas, mau ada halilintar, mau ada badai, tetap bisa bertumbuh dan bisa produksi. Saya tanya begitu kepada Tuhan. Ingat ya, benih saudara, benih unggul. Jadi kalau Tuhan memberikan perintah, dia bertanggung jawab untuk menyelesaikan sampai garis akhir. Tiba-tiba saya di tengah-tengah lagi menyembah, saya lagi main gitar, tiba-tiba saya mendengar suara seldek. Kamu cari seldek. Dalam hati saya, seldek apa? Pendeta disuruh cari seldek. Saya cari saudara. Saya cari di YouTube apa itu seldek. Dan saya langsung ngerti apa yang dimaksudkan seldek. Saya cari dan saudara tahu di mana saya ketemu. Saya cari, saya telepon orang yang jualan seldek. Dia bilang Pak harus impor dari sana Pak, dari China. Lalu kemudian saya mengurungkan niat itu sambil saya melayani Tuhan kembali. Dan saya tidak pikirkan. Tiba-tiba ketika saya pelayanan di Karanganyar, saudara salah satu pengerja kita, Pak Budi namanya, dia yang menjemput saya dari bandara, tiba-tiba dia cerita keberhasilan bisnisnya dia di tengah-tengah masa yang sukar, lalu kemudian sambil saya cerita, kemudian saya tanya, kamu masih bisnis kandang ayam enggak? Oh masih Pak, justru itu bisnis saya. Kamu punya seldek enggak? Kok Bapak tahu seldek? Dia pikir gembalanya pinter, padahal enggak. Saya bilang, saya suruh cari seldek untuk menurunkan suhu di dalam greenhouse itu. Pak, saya bukan tahu aja, saya jual dan saya masak. Oh, kalau gitu Bud, ayo pergi ke HOB. Masih pelayanan, saya pergi aja ke HOB. Saya selesaikan pelayanan lalu kita pergi. Dan saudara, singkat cerita, kita riset bersama-sama dengan Matius orang teknik kita. Lalu kemudian Pak Budi mulai mengarahkan, memasang seldek. Wow, sekarang saudara kita bisa memproduksi anytime dan hasilnya bisa 98% rendemennya, yang 2% ada yang kuntet, ya mungkin bijinya kuntet ya, dan bisa berhasil dengan luar biasa. Sebentar lagi House of Bread bisa kasih makan ribuan orang dan memberikan makanan yang sehat buat jemaat, dan tiba-tiba baru selesai berhasil Tuhan kasih lagi. Kamu harus memikirkan bagaimana memberi makan bagi kota ini. Waktu saya dengar itu, saya tambah gemeter. Bukan hanya saudara, saya pun ikut gemeter. Tapi saya bilang, gimana caranya Tuhan? Tiba-tiba Tuhan mengarahkan. Saya tidak tahu tiba-tiba otak saya muter, kenapa ada tanah 100 hektar sih. Kadang-kadang saudara tanpa saudara sadari, itu tahunan yang lalu Tuhan kasih tanah 100 hektar, itu ternyata untuk apa? Oh ternyata untuk bikin cadangan pangan bagi orang-orang yang lapar di kota ini. Wow. Saudara, saya juga tidak tahu bagaimana rencananya Tuhan, tapi percayalah nanti pada sesi-sesi berikutnya saudara akan lihat ada hal-hal yang dahsyat akan terjadi. Anda dan saya lahir dengan karunia dan talenta yang dahsyat dan luar biasa. Sekarang bagian yang terakhir. Rahasia hidup Anda adalah menemukan serta mengembangkan karunia dan talenta yang sudah Tuhan beri dalam hidup saudara. Jadi itu sebabnya dari awal saya mengajak saudara mari menemukan apa yang menjadi karunia dan talenta yang saudara miliki, passion yang Tuhan taruh, dan kemudian berani berjalan dalam rencana Tuhan. Dan waktu saudara berjalan, saudara dijamin oleh Tuhan sukses. Dan statement saya yang terakhir. Saudara, benih itu tidak pernah resesi. Katakan bersama saya 1, 2, 3. Benih itu tidak pernah resesi. Maksudnya gini saudara. Walaupun ini resesi, kalau benih itu ngikutin manualnya Sang Pencipta, ditanam di dalam pupuk, hidup tuh buktinya HOB terus berjalan. Walaupun ada coronavirus tetap jalan, makanya HOB bisa buka setiap hari karena itu. Ada seorang hamba Tuhan namanya Sande Adelaja. Dia berkata begini, you reproduce
your life by reproducing your gift and your talent. Kamu bisa mengembangkan hidup kamu dan masa depan kamu dengan cara mengkaryakan karunia dan talenta yang saudara miliki dan Tuhan berikan dalam hidup saudara. Saya berdoa supaya apa yang ada di tangan saudara jangan anggap biasa. Tuhan punya rencana yang dahsyat dalam hidup saudara. So kalau begitu pertanyaannya, Pak, saya enggak seperti Musa, saya enggak seperti Yesus, saya enggak seperti Pak Wiryo. Oke, fine. Saya mau beritahu kepada saudara. Semua yang saya sebut itu orang-orang yang biasa. Tetapi di tangan Tuhan yang luar biasa. Itu sebabnya saudara mesti percaya. Satu hari Musa saudara disuruh memimpin orang Israel keluar tanah Mesir. Dia bilang ini, Tuhan gak tahu siapa saya gak bisa ngomong. Tuhan tanya sama dia, what do you have? Apa yang kamu miliki? Tuhan gak tanya, sekolah dulu ya? Enggak. S apa kamu Musa? Enggak, saya S teler Tuhan, bukan gitu. Anda perhatikan, Musa berkata, yang ada di tanganku tongkat. It's fine, tongkat juga aku bisa pakai. Saudara, yang di tanganmu apa? Udah enggak usah mikir jauh-jauh, yang di tanganmu sekarang apa, itu aja yang saudara datang sama Tuhan. Dan biarkan Tuhan create dan Tuhan kembangkan lewat karunia dalam hidup saudara dan menjadi sesuatu yang dahsyat. Musa dengan tongkat, Tuhan bilang, lemparkan tongkat itu. Jadi ular, dia takut. Hebat sekali, iya makanya mus. Kata Tuhan, pegang sekarang ekornya, jadi tongkat lagi. Saya mau beritahu, ini nubuatan saya. Di tangan saudara, tongkat mati. Tapi waktu saudara lepas di tangan Tuhan, jadi makhluk kehidupan. Sesuatu yang mati di tanganmu, berserahlah kepada Tuhan, serahkan dan Tuhan akan memakai dan kehidupan tiba-tiba terjadi. Bisnis saudara hidup, pekerjaan saudara hidup, tiba-tiba keluarga saudara hidup. Semua bisa berubah. Suatu hari ada orang yang ditagih oleh penagih utang. 2 Raja-Raja pasal 4. Lalu kemudian dia tidak datang kepada konglomerat, tapi dia datang kepada Elisa. Dia tanya, apa yang ada padamu? What do you have? Apa yang ada padamu? Enggak ada apa-apa Tuhan Elisa, kecuali untung koma. Kalau titik sudah selesai. Makanya jangan bilang titik sama Tuhan. Koma masih enggak apa-apa. Kalau ngomel-ngomel, jangan titik ya. Koma masih boleh. Tapi yang bagus, jangan ngomel. Ada sedikit minyak. Oke. Sedikit minyak, gak apa-apa, aku bisa pakai. Satu hari murid-murid Tuhan Yesus suruh memberi makan 5.000 orang. Dia bagaimana? Saudara, kadang-kadang Tuhan memang sengaja memberikan kita pertanyaan yang sebenarnya Tuhan sudah tahu jawabannya. Dan Tuhan Yesus bertanya, apa yang ada padamu? Lalu murid-muridnya berkata, yang ada pada kami 5 roti dan 2 ikan. Dan Yesus melihat itu, di luar dari apa yang dia lihat, dan dia bisa membuat mujizat 5 roti dan 2 ikan. Saya bertanya sekarang pada saudara. Yesus juga bertanya, what do you have? Apa yang ada padamu? Jangan pernah putus asa. Tuhan punya rencana hebat. Saya pengen berdoa nanti, tapi sebelumnya saya ingin memimpin perjamuan kudus. Saya pengen supaya setiap saudara siapkan hatimu untuk menerima perjamuan kudus. Supaya yang mati di tanganmu, percaya lepaskan pada tangan Tuhan, dan Tuhan bisa buat mujizat yang hebat. Terima kasih Yesus Tuhanmu. Shalabaralabaralabaralaba. Shidididiaralamasyandaralamasyo. Mari angkat 2 tanganmu. Terima pengurapan yang baru. Shalabaranalaba syandaralabaralaba. Tuhan kuatkan umat-Mu. Beri kekuatan umat-Mu, Yesus Tuhan. Shalabar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  syadaralabaralabaralabar. Jamaah satu persatu.
Jamah satu persatu. Jamah Tuhan. Shandala barala 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 barala. Mungkin ada di antaramu yang hari ini sedang sakit, entah sakit COVID-19 atau sakit yang lain. Saya mau berdoa, angkat tanganmu, taruh di layar televisi atau HP di mana saudara melihat tayangan ini. Taruh tanganmu, kita sehati bersama. Saya lihat begitu banyak orang disembuhkan. Kalau ada onderdil yang salah, ada onderdil yang harus dibetulin hari ini dalam nama Yesus. Tuhan, bekerjalah di rumah mereka masing-masing. Jamah dan sembuhkan dia dalam nama Yesus. Syadala barala 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 barala. Apapun sakitnya, COVID-19 sembuh, jantung sembuh, panas sembuh, DBD sembuh dalam nama Yesus. Kanker, tumor sembuh, ginjal sembuh, pankreas sembuh, sakit perut, sakit mah, sakit apapun sembuh dalam nama Yesus. Sembuh. Syadala barala barala barala. Ini Tuhan katakan kepada saudara, perhatikan ini. Seperti burung tidak bisa maksimal karena dia terperangkap di dalam sangkar. Mungkin saudara berkata, saya bebas kok. Tapi sepertinya saudara tidak bisa keluar. Saudara tidak bisa maksimal seperti apa yang Tuhan ingin. Sebenarnya sangkar itu letaknya ada dalam pikiran saudara. Kalau Anda berkata, aku hanya dipakai Tuhan seperti ini, jadi seperti pikiranmu. Tapi kalau engkau sangkar itu kamu bebaskan, kamu luaskan dan izinkan Tuhan berkarya. Ini pesan Tuhan bagimu. Aku akan bekerja dalam hidupmu. Gak peduli apa yang masih sisa dalam tanganmu. Aku bisa pakai. Jangan pikirkan apa yang kau bisa, tapi pikirkan apa yang aku, kata Tuhan, bisa lakukan dalam hidupmu. Apa yang masih ada dalam tanganmu, taruh. Saya mau berdoa. Kembangkan, biarkan pikiranmu jangan membatasi Tuhan. Kalau kau batasi, Tuhan gak bisa bekerja luas. Hanya sebatas apa yang kau pikirkan. You are what you are think about. Kamu akan jadi seperti apa yang kamu pikirkan. Saya berdoa hari ini, lihat tangan-tangan yang diangkat, lihat. Aku berdoa supaya pikiran mereka berkembang. Aku berdoa supaya sangkar-sangkar mereka dihancurkan. Dan mereka bisa terbang bebas bagi Raja Wali. Mereka bisa berjalan seperti apa yang Tuhan inginkan mereka berjalan. Aku berdoa dalam nama Yesus. Apa yang di tangan mereka Tuhan. Kalau janda di 2 Raja-Raja pasal yang keempat hanya sebuli, sedikit buli di dalam minyak dalam buli-buli bisa membuat hutang mereka lunas. 5 roti dan 2 ikan bisa kau buat memberi makan 5.000. Di tangan mereka, apa yang ada di tangan mereka Tuhan, kembangkan sesuai dengan rencanamu. Aku berdoa, kembangkan bisnis mereka, kembangkan pekerjaan mereka, kembangkan pelayanan mereka, kembangkan hidup mereka, supaya dunia tahu dalam hidup mereka ada benih unggul, a seed of greatness, termanifestasi di tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau Tuhan yang dahsyat. Terima kasih. Mari angkat 2 tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Berkat yang berasal dari Allah Bapa kita, kasih dan cinta dari Tuhan Yesus, persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus kiranya menyertai saudara sekalian mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.